Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Anissa Sapitri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa, wesel, serta dividen. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang akuntansi utang pajak PPh 21 atas pembayaran gaji karyawan. PPh pasal 21 sebagai utang, pajak penghasilan pasal 21 yang diakui sebagai utang oleh wajib pajak adalah pajak yang telah dilakukan pemotongan oleh wajib pajak sendiri dan berkaitan dengan transaksinya dengan wajib pajak lain. Pengakuan PPh pasal 21 sebagai utang bentuk pembayaran gaji dan sejenisnya yang dapat terutang. PPh pasal 21 antara lain adalah atas pembayaran seperti gaji, upah, dan tunjangan. Yang kedua, akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Jurnal PPh 23 adalah pencatatan potongan pajak atas penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas sewa. Pengertian hutang atau utang sewa atau accrued rent payable, sewa yang sudah merupakan kewajiban dari perusahaan pada suatu periode tertentu untuk membayarnya, namun jumlah tersebut belum dibayarkan oleh perusahaan sehingga masih merupakan hutang bagi perusahaan. Pencatatan atau pengakuan atas biaya sewa. Yang kedua, pengakuan atau pencatatan utang atau utang sewa atau accrued rent payable. Yang keempat, akuntansi utang pajak PPh 26 atas SPLN. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Hal menentukan individu atau perusahaan yang dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 tahun, 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kelima, akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. Wesel adalah bentuk janji tertulis yang berkaitan dengan uang dari suatu pihak yang diberikan ke pihak lainnya. Dalam janji tertulis itu akan tercatat tanggal pembayaran sejumlah uang yang harus ditepati. Karakteristik wesel bayar: yang pertama, dibuat dari sudut pandang peminjam. Yang kedua, bertambah di sisi kredit. Yang ketiga, wesel bayar termasuk pasifnya dividen. Utang atau dividen scrip adalah pembagian dividen dalam bentuk janji tertulis untuk membayarkan sejumlah kas di masa yang akan datang. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.